bahwa Indonesia menempati posisi ke-7 penghasil teh terbesar di dunia dan Jawa Barat sendiri menyumbang 70% dari hasil teh nasional. Nah, Sobat BRI, saat ini saya sudah berada di Bandung, Jawa Barat. Saya akan mengajak kamu semua untuk mengunjungi suatu tempat yang cocok banget bagi pecinta teh. Bersama saya Syafina Nasyar, ikuti perjalanan saya di Kelana Inspirasi. Saya akan bertemu dengan Neisa dan Ajeng, pelopor brand teh baru lokal yang menjanjikan cita rasa dunia. Hai, Hafila ya? Ini Neisa, ini Ajeng. Yes. Wah, makasih ya udah ngizinin Kelana Inspirasi untuk mampir. Dengan senang hati, Mbak. Dan selamat datang di Hafila. Kalau aku mau ngobrol bisa? Yuk kita ngobrol di dalam. Let's go. Tehnya nggak pekat ya? Iya, warnanya muda ya. Soalnya ini adalah white tea, Mbak. Dan inilah salah satu yang di-highlight oleh Hafila, yaitu adalah teh specialty dan juga premium. Kalau misalkan aku mau tanya lebih jelas, apa itu Hafila? Oke, jadi Hafila kami adalah perusahaan teh lokal. Kami berbasis di Bandung, bermula sejak tahun 2014, di mana kami berfokus pada edukasi, produksi, dan juga penjualan teh berkualitas premium bagi market B2B maupun B2C di Indonesia. Apa yang bikin unggulnya Hafila dibandingkan sama produk-produk lain? Ketika kita bikin usaha, kita harus produknya itu top quality. Kemudian yang berikutnya, secara intern itu mengenyam pendidikan di bidang teh. Jadi kami memang certified di bidang teh. Either itu ada certified tea master, certified tea blender, tea taster, dan juga kami berdua herbalis juga. Gitu. Oh, aku juga tahu nih kalau misalkan Ajeng sama Neisha itu ikut pengusaha muda Brilliant. Lalu di tahun selanjutnya juga tergabung di Brilliantpreneur. Boleh dong diceritain journey-nya nih seperti apa sih? 2020 Hafila ikut pengusaha muda Brilian yang mana program dari BRI. Itu bentuk BRI kasih perhatian sama UMKM supaya naik kelas. Puji Tuhan jadi pemenang saat itu. Nah, dari situlah sebenarnya salah satu akselerasi gitu yang dilakukan oleh Hafila, karena ketika mengikuti pengusaha muda Brilian, kita tuh dapat banyak informasi, dapat pelajaran, dapat mentor-mentor yang bagus itu mengenai bagaimana sih jalanin bisnis yang benar. BRI juga punya kegiatan Brilliantpreneur, dan di tahun yang sama dari 2020 kita lolos kurasi terus untuk ikut Brilliantpreneur. Kita sebenarnya sudah pernah bisnis matching dari Brilliantpreneur, dapat bayar dari Belanda. Masih berlanjut sampai sekarang? Masih berlanjut. Kita juga berkesempatan di bulan Mei kemarin, kita sama BRI pergi ke Meksiko untuk ikut expo di sana tanggal 17 sampai Meksiko 9. Ya. Pulang ke Indonesia, kita tuh ternyata bawa PR. Banyak sekali yang harus kita sesuaikan agar kita dapat memenuhi demand dari pasar asing. Saat ini kami lagi on progress dalam sertifikasi FSSC 22.000. Salah satu syaratnya adalah kita udah nggak dalam skala industri rumah tangga. Gula gitu? Enggak, itu white peach kalau mau dimakan boleh. Boleh. White peach ya? Ya, white peach. Kita bisa dimakan langsung. Rasanya benar kayak peach dan nggak ada pemanis tambahan lagi gitu loh. Kan terus tadi aku juga ngeliat nih ya, pas masuk ke sini pegawainya perempuan semua. Ya, boleh dong ceritain siapa aja sih yang kerja di sini dan mungkin ada aksi sosial apa gitu yang dilakukan di sini? Karena kita juga fokus terhadap woman empowerment gitu, anak-anak muda tuh, karena ya salah satunya mereka diberi kesempatan untuk ada di dunia profesional dan mereka juga dapat akses untuk belajar lebih banyak gitu. Kaminya pun secara perusahaan grow together, tim pun demikian. Iya. Sudah 2 tahun ke belakang ini kami melakukan pendampingan kepada petani teh. Oh gitu. Ya, jadi petani rakyat ini mereka tuh tidak bisa mengakses edukasi. Hafila berkesempatan untuk mendampingi teh. Jadi kita sebagai perantara pasarnya, kita mengedukasi ke petani. Bapak bisa nggak buat teh seperti ini? Karena demand di pasarnya tuh seperti ini gitu. Akhirnya itu kami melakukan pendampingan selama 2 tahun. Akhirnya petani pun naik kelas. Tadi udah ada nih dampak baik yang dibawa ke petani. Nah ini kalau misalkan ke lingkungan ada nggak yang dilakukan oleh Hafila?
Ya, jadi ada beberapa upaya ya Mbak ya. Salah satunya adalah dari packaging. Karena kita tahu sampah dari online shop itu lumayan banyak ya dari segi sampah plastik maupun kemasan. Kan biasanya kita tahu selalu ada yang namanya bubble wrap untuk melindungi. Nah, kita mengganti bubble wrap itu dengan corrugated karton. Tapi untuk customer-customer yang masih ingin menggunakan bubble wrap, mereka bisa beli. Karena sebenarnya uang dari hasil penjualan bubble wrap ini nantinya akan kita sumbangkan ke satu komunitas penangkaran hiu. Wah, penangkaran hiu. Oke. Kita ada satu program lagi yaitu program pendampingan untuk teman-teman berkebutuhan khusus, khususnya autism. Ini nama komunitasnya adalah Komunitas Peduli Anak Spesial atau biasa disebutnya KAPAS. Ini program sudah jalan hampir 4 tahun per tahun ini. Iya. Jadi apa yang kami lakukan yaitu kami memfasilitasi mereka untuk bisa dapat pendidikan skill gitu di bidang F&B sesuai dengan bidang kami. Nah, Silakan, Mbak. tehnya juga ada dijual di sini ya? Iya, betul. Apakah ada inovasi produk juga? Ya. Ketika bicara bisnis, kadang orang hanya fokus di satu hal, teh ya jualan teh aja gitu. Padahal sebenarnya ada banyak jalur buat kita mendapatkan keuntungan misalnya gitu, bukan hanya fokus dari teh. Orang kan selama ini nggak kepikiran jual teh kok apa kaitannya sama diffuser gitu. Nah, diffuser kita ini tuh beraroma teh gitu, dan kita punya tehnya yang aromanya seperti diffuser. Iya. Jadi kita bikin pairingnya gitu Mbak. Iya. Nah, kalau aku mau bikin teh bisa nggak di sini? Boleh banget. Aku siapin dulu ya teapotnya. Boleh dong Ajeng dan juga Nisha kasih pesan ataupun pandangan agar UMKM yang saat ini sedang berusaha untuk bangkit bisa merasakan seperti yang kalian rasakan. Semangat untuk mengingat kembali kenapa dulu memulai. Oke. Itu akan menjadi penguat dan selalu being konsisten dan juga persisten. Itulah yang akan membawa sampai ke titik yang lebih lanjut. Lebih lanjut lagi. Kalau dari Ajeng? Tambahannya adalah agile. Oh, Ajeng. Salah satu bentuknya adalah inovasi. Pasti ada jalan kalau kita mau ngikutin gitu. Sebenarnya tuntutannya apa gitu, dan mau berpikir kreatif. Ya, jadi jangan melihat tantangan sebagai hanya sekedar tantangan, tapi sebenarnya itu bisa jadi kesempatan. Benar ya? Itu yang dimaksud dengan agile ya kan? Nih, aku tuh sampai lupa kalau tadi tuh aku ngajak Sobat BRI ke sini. Oh iya. Tunggu sebentar ya. Oke. Gimana Sobat BRI? Seru kan perjalananku? Mulai dari bikin teh udah, nyobain teh udah, ketemu sama pemilik dari Hafila juga udah yang sangat passionate akan bisnisnya. Tertarik nggak Sobat BRI untuk nyobain teh dari Hafila? Saya Syafina Sasyar pamit undur diri dulu ya. Kita ketemu lagi di Kelana Inspirasi selanjutnya. Sampai jumpa. Mau lanjut ngeteh dulu. Yuk, ini sambil makan apa enaknya ya? Kita sambil makan tasty kali ya.